Dan saat ini Kementerian Agama dan petugas Haji Indonesia terus memantau sejumlah rumah sakit di Mina, Arab Saudi untuk mencari jika ada korban jemaah haji Indonesia lainnya. Untuk lebih lengkapnya kita berhubung dengan Prihadi di Mekah, Arab Saudi. Adi, bagaimana perkembangan terbaru pasca tragedi Mina? Ya, Sumi, segera setelah terjadinya peristiwa Mina pada 7.30, pemerintah Arab Saudi segera mengevakuasi sejumlah korban jiwa maupun korban luka ke rumah sakit Mina Al-Jisr. Ya, ini merupakan rumah sakit yang menjadi pusat rujukan jumlah korban dan korban luka ataupun korban meninggal pada saat peristiwa Mina itu tersebut yang terjadi pada Kamis pagi waktu Arab Saudi. Pihak para medis di rumah sakit kemudian bertindak cepat mengklasifikasi beberapa korban dengan 3 klasifikasi, yaitu klasifikasi merah. Ini adalah mereka yang merupakan jemaah yang mengalami cedera dan butuh perawatan segera, ini ditandai dengan klasifikasi merah. Kemudian klasifikasi kuning yang berarti kondisi pasien masih dalam keadaan sadar tapi perlu mendapatkan perawatan lanjutan. Sementara klasifikasi hijau adalah korban yang sadar dan bisa langsung segera dibawa pulang. Kemudian Menteri Agama juga Sumi segera meninjau rumah sakit Al-Jisr di pusat kota Mina ini sendiri. Menteri Agama memantau kondisi pasien yang kemungkinan adalah jemaah dari Indonesia dan meminta komitmen dari pemerintah Arab Saudi dan dokter-dokter di rumah sakit Mina di Al-Jisr untuk bisa segera mengupdate dan mengaktualisasikan data secepat mungkin terkait dengan kondisi pasien yang kemungkinan adalah jemaah haji Indonesia. Sementara ini memang masih terus berkembang datanya, Sumi. Sudah ada 3 korban dari Indonesia yang terjadi pada peristiwa Kamis pagi. 2 sudah dapat diidentifikasi, namun 1 masih belum dapat teridentifikasi. Petugas haji juga diturunkan ke rumah sakit Al-Jisr untuk lebih memastikan dan lebih bisa mengatur informasi data tentang jumlah jemaah haji Indonesia yang turut terluka dalam kejadian tersebut, dan juga rumah sakit juga diminta untuk segera mengupdate data terkait dengan jumlah pasien dari Indonesia. Dan pihak Indonesia juga telah bekerjasama dengan semacam Badan Penanggulangan Bencana di Mina untuk terus mengkondisikan apakah memang ada jemaah haji Indonesia yang terluka dalam peristiwa pada Kamis pagi waktu setempat, Sumi. Apa jalannya lempar jumroh untuk jemaah haji Indonesia? Ya, Sumi, jika memang berdasarkan jadwal hari ini ada 3 kali proses 3 kali lemparan jumroh, lempar jumroh di Alul, Asqa dan Aqobah pada hari ini. Namun berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Kementerian Agama, hari ini dijadwalkan jemaah haji disarankan untuk melempar jumroh pada pagi hari dan amat sangat dilarang untuk melempar jumroh pada pukul 1 hingga pukul 6 sore. Ini bisa berlaku pada hari ini dan juga esok lusa, Sumi. Ini mengingat lebih karena untuk alasan keamanan, Sumi. Sementara itu, Sumi, semalam saya juga menyusuri jalan di Mina dari proses di Jamarat, yaitu lokasi tempat melempar jumroh sampai dengan pemondokan. Memang luasan Mina begitu luas, Sumi, sehingga beberapa petugas diturunkan dari petugas haji Indonesia di Al-Zazia, kemudian di Muasim dan juga di Jamarat. Masing-masing ini ada posko 123, di Muasim juga ada posko 123 dan di Jamarat ada pos 123. Ini untuk memastikan agar jemaah tidak tersesat. Dan lagi-lagi, Sumi, memang benar-benar disarankan seperti yang disampaikan oleh Menteri Agama agar jemaah benar-benar turut mematuhi apa yang disarankan oleh pemerintah untuk tidak melempar jumroh di luar jam yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Dan berikut, Sumi, adalah pernyataan dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Pemerintah Indonesia menekankan kepada seluruh jamaah kita melalui ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, termasuk melalui KBIH kita, agar
jangan terlalu mengejar keutamaan tapi mengabaikan keselamatan jiwa. Memang melontar pada lewat tengah hari, ba'da zawal istilahnya, setelah lewat tengah hari itu adalah waktu yang paling utama. Tapi waktu itu adalah waktu yang dipilih oleh hampir sebagian besar jamaah haji dunia. Dan terik panas matahari itu luar biasa. Oleh karenanya pemerintah Indonesia menyarankan sebaiknya pagi setelah subuh atau sore. Jadi setelah mendekati maghrib, itulah waktu-waktu yang relatif tidak terlalu panas dan tidak terlalu berdesak-desakan. Ya, Sumi, sementara itu sejak kemarin memang banyak beredar nama-nama jemaah haji yang meninggal dunia, namun bisa dipastikan sebaran berita berupa broadcast tentang nama-nama jemaah haji Indonesia yang meninggal adalah tidak benar, dan jemaah haji Indonesia maupun keluarga